Aisyah terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, jantung berdegup kencang saat melihat pintu kamarnya digedor dengan kasar. "Aisyah, buka pintu ini sekarang juga," teriak ayahnya, suara yang biasanya tenang kini penuh amarah. Sebelum ia sempat bangun, pintu sudah terbuka lebar, dan keluarganya, ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya, masuk dengan wajah-wajah penuh tuduhan, memegang selembar kertas yang tampak seperti surat cinta rahasia miliknya untuk Lina. Aisyah duduk di tepi tempat tidur, tangannya gemetar. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Surat itu disembunyikan dengan hati-hati di laci meja belajarnya, di balik buku-buku kuliah. Ayahnya, Pak Rahman, melemparkan surat itu ke wajahnya. "Ini apa? Kamu sudah gila. Cinta dengan perempuan lain. Ini aib bagi keluarga kita." Ibu Aisyah, Bu Siti, menangis terseduh-seduh, "Kamu telah menghancurkan hati kami, Aisyah. Bagaimana bisa kamu lakukan ini?" Aisyah merasa dunia berputar. Lina adalah segalanya baginya. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia di Jakarta 2 tahun lalu, saat kuliah sastra. Lina, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh pemahaman, membuat Aisyah merasa diterima untuk pertama kalinya. Di tengah masyarakat Indonesia yang masih syarat dengan norma-norma tradisional, di mana pernikahan beda jenis adalah satu-satunya jalan yang diakui, hubungan mereka adalah rahasia yang manis sekaligus menyiksa. Tapi sekarang, rahasia itu terbongkar. Kakaknya, Budi, memandangnya dengan jijik. "Kamu tahu ini haram, kan? Keluarga kita adalah Muslim taat. Kamu harus putus dengan perempuan itu sekarang juga, atau kami akan laporkan ke polisi atas perilaku menyimpang." Aisyah terkejut. Polisi? Di Indonesia, meski undang-undang tidak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tapi stigma sosial bisa menghancurkan hidup seseorang. Apalagi di keluarga konservatif seperti miliknya, yang tinggal di kawasan elite Jakarta Selatan. Aisyah mencoba membela diri. "Ayah, ibu, ini bukan pilihan. Aku mencintai Lina. Kami tidak menyakiti siapapun." Tapi kata-katanya sia-sia. Ayahnya menggelengkan kepala, "Kamu sakit, Aisyah. Kami akan bawa kamu ke psikolog. Atau lebih baik, kami sudah atur pertemuan dengan anak teman ayah, seorang pemuda baik dari keluarga terhormat." Aisyah merasa seperti ditikam. Mereka ingin memaksanya menikah. Malam itu, Aisyah dikurung di kamarnya. Ponselnya disita, akses internet diputus. Ia hanya bisa menangis diam-diam, memikirkan Lina yang pasti khawatir karena pesannya tak terbalas. Lina berasal dari keluarga sederhana di Bandung, bekerja paruh waktu sebagai guru les sambil kuliah. Mereka sering bertemu di kai-kai tersembunyi di Jakarta, berbagi mimpi tentang masa depan di mana mereka bisa bebas mencinta. Keesokan harinya, ayahnya memanggilnya ke ruang tamu. Di sana sudah ada seorang pria muda bernama Andi, dengan senyum sopan tapi mata yang dingin. "Ini Andi, calon suamimu," kata ayahnya tegas. Aisyah memprotes, tapi ibunya memegang tangannya erat. "Ini demi kebaikanmu, nak. Masyarakat tidak akan terima kamu seperti ini. Pikirkan reputasi keluarga." Aisyah merasa tercekik. Apakah ini akhir dari segalanya? Di tengah keputusasaan, Aisyah teringat neneknya, almarhumah Bu Kartini, yang meninggal setahun lalu. Nenek selalu mendukungnya, bahkan saat Aisyah kecil bercerita tentang perasaannya yang berbeda. "Ikuti hatimu, Aisyah," kata nenek dulu. Tapi apa yang bisa dilakukan sekarang? Aisyah harus memilih, patuh pada keluarga atau kehilangan segalanya. Sore itu, Aisyah diam-diam menghubungi Lina melalui ponsel cadangan yang disembunyikan. "Mereka tahu, Lin, mereka mau paksa aku nikah." Suara Lina gemetar di ujung telepon, "Kita harus kabur, Ais.
Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi Aisyah ragu. Kabur berarti meninggalkan keluarga, studi, dan masa depan. Apakah cinta sepadan dengan pengorbanan itu? Malam semakin larut, Aisyah berbaring sambil memandang langit-langit. Pikirannya berputar, bagaimana keluarganya bisa begitu kejam. Mereka yang seharusnya melindungi, justru menjadi ancaman. Tapi di balik amarah, ada rasa sakit. Ayahnya dulu adalah orang yang lembut, tapi tekanan dari masyarakat dan agama membuatnya berubah. Aisyah mulai mempertanyakan segalanya, apakah ia salah mencinta Lina? Atau masyarakat yang salah menilai? Pagi berikutnya, keluarga mengadakan pertemuan besar. Paman dan bibi datang, semua menyalahkan Aisyah. Ini pengaruh barat, pasti, kata paman. Aisyah duduk diam, tapi hatinya memberontak. Saat itulah, Andi datang lagi, membawa hadiah. Aku siap menikahimu, Aisyah. Aku akan bantu kamu sembuh. Aisyah muak. Sembuh dari apa? Dari mencinta seseorang. Pertengkaran meledak. Ayahnya memukul meja, cukup. Kalau kamu tidak patuh, kami akan usir kamu dari rumah. Aisyah terpukul. Di luar, hujan deras mengguyur Jakarta, seolah mencerminkan badai di hatinya. Ia harus memutuskan sekarang, bertahan atau pergi. Akhirnya, Aisyah setuju bertemu Andi sendirian, atas desakan keluarga. Di KE, Andi berbicara manis, aku tahu kamu bingung sekarang, tapi pernikahan akan bantu kamu lupa masa lalu. Aisyah tersenyum pahit. Masa lalu? Lina adalah masa kiniku. Andi terkejut, tapi Aisyah melanjutkan, aku tidak bisa bohongi diriku. Saat pulang, Aisyah merasa lebih kuat. Mungkin ini awal perlawanan. Tapi saat tiba di rumah, kejutan menanti. Ibu menunjukkan surat dari pengacara. Ini wasiat nenekmu. Ia tinggalkan warisan untukmu, tapi dengan syarat. Aisyah membaca, jantungnya berdegup. Nenek menulis, untuk Aisyah, ikuti hatimu. Warisan ini milikmu jika kamu hidup sesuai keinginanmu, bukan orang lain. Apakah ini pelindungannya? Aisyah memegang surat wasiat itu erat-erat, matanya membaca ulang kalimat-kalimat neneknya. Warisan ini bukan hanya uang, tapi kebebasan untukmu, tulis Bu Kartini. Ternyata, nenek meninggalkan sebidang tanah di Bogor dan sejumlah uang yang cukup untuk hidup mandiri. Tapi syaratnya jelas, Aisyah harus membuktikan bahwa ia hidup sesuai hati nuraninya, bukan tekanan keluarga. Ayahnya merebut surat itu. Ini omong kosong. Nenek sudah pikun saat menulis ini. Tapi pengacara keluarga, Pak Hari, yang datang sore itu, mengonfirmasi, wasiat ini sah secara hukum. Aisyah berhak atasnya jika memenuhi syarat. Keluarga gempar. Ibu menangis, kenapa nenek lakukan ini? Ia tahu kita butuh uang itu untuk bisnis keluarga. Aisyah merasa campur aduk. Senang karena nenek memahaminya, tapi sedih karena ini memecah keluarga. Budi, kakaknya, marah besar. Kamu egois, Ais. Karena kamu, kita bisa kehilangan warisan. Aisyah balas, bukan aku yang egois. Kalian yang memaksa aku jadi orang lain. Pertengkaran semakin panas, hingga ayah memerintahkan semua diam. Malam itu, Aisyah menghubungi Lina lagi. Lin, nenek tinggalkan warisan untukku. Mungkin kita bisa pakai itu untuk mulai hidup baru. Lina terdengar gembira, tapi hati-hati, tapi keluargamu pasti tidak rela, Ais. Mereka bisa jebak kamu. Aisyah setuju. Di Indonesia, urusan warisan sering jadi sumber konflik keluarga, apalagi dengan isu sensitif seperti orientasi seksual. Keesokan paginya, ayah memanggil rapat keluarga besar di rumah. Semua kerabat datang, dari Jakarta hingga Bandung. Mereka membahas wasiat itu.
Paman berkata kita bisa gugat wasiat ini. Bilang nenek tidak waras. Aisyah protes, nenek waras. Ia tahu apa yang ia lakukan. Tapi suaranya tenggelam dalam perdebatan. Di tengah itu, Andi datang lagi, kali ini dengan orang tuanya. Mereka usulkan pernikahan segera. Dengan menikah, Aisyah bisa normal lagi dan warisan tetap di keluarga, kata ayah Andi. Aisyah muak. Ya bangkit, aku tidak mau nikah denganmu, Andi. Aku mencintai Lina. Ruangan hening lalu meledak amarah. Ibu menarik Aisyah ke kamar. Nak, pikirkan lagi. Di masyarakat kita, perempuan seperti kamu akan dikucilkan. Tidak ada pekerjaan, tidak ada teman. Aisyah menangis, ibu, aku lelah berpura-pura. Apakah ibu lebih pilih reputasi daripada kebahagiaanku? Bu Siti terdiam, matanya penuh konflik. Sore itu, Aisyah bertemu Lina di taman kecil di pinggiran Jakarta. Lina memeluknya erat, aku takut kehilanganmu. Mereka berbicara panjang tentang mimpi mereka. Lina bercerita tentang keluarganya yang juga konservatif, tapi ibunya lebih terbuka. Kita bisa pindah ke Yogyakarta, di sana komunitas lebih aman, usul Lina. Tapi saat pulang, Aisyah dicegat Budi. Aku tahu kamu ketemu dia tadi. Kalau kamu lanjutkan, aku akan sebarkan foto kalian ke media sosial. Aisyah terkejut. Kamu nguntit aku. Budi mengangguk, demi keluarga. Ini pengkhianatan. Aisyah merasa dikhianati oleh saudaranya sendiri. Malamnya, Aisyah tidak bisa tidur. Ia memikirkan pilihan, patuh dan kehilangan Lina, atau lawan dan kehilangan keluarga. Tekanan sosial di Indonesia berat, banyak kasus yang dianiaya atau dikucilkan. Tapi neneknya memberi jalan keluar. Aisyah memutuskan berkonsultasi dengan pengacara sendirian. Pak Hari bertemu dengannya di KAI. Wasiat ini kuat, tapi keluargamu bisa tantang di pengadilan. Kamu perlu bukti bahwa kamu hidup sesuai hati. Aisyah bertanya, bukti seperti apa? Pak Hari tersenyum, ceritakan kisahmu. Hakim akan lihat kejujuranmu. Pulang ke rumah, Aisyah mendapati keluarga sedang merencanakan sesuatu. Mereka berbisik-bisik, dan saat melihat Aisyah, mereka diam. Aisyah curiga. Malam itu, ia mendengar ayah berbicara di telepon, ya, kita jebak dia. Bilang dia curi uang keluarga supaya wasiat dibatalkan. Aisyah terpukul. Keluarganya berencana menjebaknya. Ini lel baru pengkhianatan. Ia harus bertindak cepat. Pagi berikutnya, ia hubungi Lina, mereka mau jebak aku. Kita harus kabur. Lina setuju tapi ragu, bagaimana dengan studimu? Aisyah memutuskan. Ia packing barang-barang penting termasuk surat wasiat. Tapi sebelum pergi, ia konfrontasi ayah. Ayah, aku tahu rencanamu. Kenapa harus begini? Ayah terkejut, tapi denial. Kamu salah dengar. Aisyah menangis, ayah, aku anakmu. Kenapa benci aku? Pertengkaran itu membuat ibu campur tangan. Cukup. Aisyah, kalau kamu pergi, jangan kembali. Aisyah pergi, hati hancur. Di stasiun, Lina menunggu. Mereka naik kereta ke Bandung, meninggalkan Jakarta. Di Bandung, mereka tinggal di rumah kecil Lina. Tapi damai itu sementara. Berita menyebar, keluarga Aisyah laporkan ia hilang, dan tuduh curi uang. Aisyah panik. Ini jebakan mereka. Lina peluk ia, kita lawan di pengadilan. Di Bandung, Aisyah dan Lina mencoba membangun kehidupan baru. Lina bekerja di sekolah swasta, sementara Aisyah melanjutkan kuliah online. Tapi bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Setiap hari,
Aisyah cek berita, keluarganya sebarkan cerita bahwa ia kabur karena sakit jiwa dan dicuri warisan nenek. Suatu hari, polisi datang ke rumah Lina. "Nona Aisyah, Anda dituduh pencurian." Aisyah gemetar, tapi Lina berdiri di depannya, "Ini salah paham. Kami punya bukti." Polisi bawa Aisyah ke kantor untuk interogasi. Di sana, ayahnya sudah menunggu. "Pulanglah, Ais. Kami makan kalau kamu tinggalkan perempuan itu." Aisyah tegar, "Tidak, ayah. Aku bahagia dengan Lina." Ayah marah, "Kamu hancurkan keluarga." Tapi pengacara Aisyah, Pak Hari, datang tepat waktu. "Ini tuduhan palsu. Kami punya rekaman percakapan keluarga yang rencanakan jebakan." Ayah terkejut. Bagaimana bisa? Ternyata, Aisyah diam-diam rekam pembicaraan malam itu. Kasus berlanjut ke pengadilan di Jakarta. Aisyah harus kembali menghadapi keluarga. Di ruang sidang, hakim bertanya, "Mengapa Anda tinggalkan keluarga?" Aisyah jawab jujur, "Karena mereka tidak terima aku mencinta perempuan. Aku lesbian, yang mulia." Tapi itu bukan kejahatan. Ruang sidang gempar. Media liput kasus ini jadi sensasi nasional. Banyak yang dukung Aisyah, terutama komunitas LGBT di Indonesia, tapi banyak juga yang kutuk. Di media sosial, hashtag #SayaAisyah aib keluarga bermunculan. Lina jadi saksi. "Aisyah orang baik. Cinta kami murni." Tapi pengacara keluarga serang, "Ini pengaruh buruk. Lina yang rusak Aisyah." Lina menangis, tapi tegar. "Cinta bukan rusak, tapi bangun." Ibu Aisyah jadi saksi berikutnya. "Ya ragu, aku sayang Aisyah, tapi masyarakat. Kami takut." Hakim tanya, "Apa lebih penting masyarakat atau anak?" Bu Siti terdiam, lalu menangis, "Anakku." Budi, kakak Aisyah, beri kesaksian palsu. Aisyah curi uang. Tapi bukti rekaman bantah. Budi malu, tapi tetap benci. Ia pilih perempuan daripada keluarga. Di luar pengadilan, demonstrasi terjadi. Kelompok konservatif protes, "Lindungi nilai keluarga." Sementara aktivis dukung "Cinta adalah hak." Aisyah dan Lina dapat ancaman, tapi juga dukungan. Malam sebelum putusan, Aisyah dan Lina bicara hati ke hati. "Aku takut kalah, Lin." Lina jawab, "Kita sudah menang karena kita bersama." Mereka peluk, merasakan kekuatan cinta mereka. Putusan keluar, hakim batalkan tuduhan pencurian, dan sahkan wasiat. Aisyah berhak atas warisan karena ia hidup sesuai hati nurani. Keluarga kalah. Ayah marah, tapi ibu dekati Aisyah, "Makan ibu, nak." Tapi kemenangan itu pahit. Media terus sorot, membuat hidup mereka sulit. Lina kehilangan pekerjaan karena stigma. Aisyah putuskan pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Di Bali, mereka mulai bisnis kecil, kayak ramah. Tapi masa lalu kembali. Budi hubungi Aisyah, "Ayah sakit. Pulanglah." Aisyah ragu. Apakah ini jebakan lagi? Ia pulang ke Jakarta. Ayah di rumah sakit, lemah. Ayah salah. Ayah takut kehilanganmu." Aisyah menangis, "Ayah, aku juga sayang ayah." Mereka rekonsiliasi, tapi lambat. Ibu cerita, "Dulu, nenek juga punya rahasia. Ia pernah cinta perempuan, tapi dipaksa nikah." Aisyah terkejut. Ternyata, nenek lindungi ia karena pengalaman sendiri. Kembali ke Bali, Aisyah renungkan. Pengkhianatan, pengorbanan, semua punya harga. Tapi ia lebih kuat sekarang. Hidup di Bali memberi Aisyah dan Lina ruang bernapas. Kayak mereka, rumah hati, jadi tempat aman bagi komunitas LGBT. Banyak cerita mirip datang, perempuan yang dipaksa nikah, diusir keluarga.
Aisyah jadi panutan meski masih ada ancaman dari kelompok radikal. Suatu hari, Andi datang ke Kai. Aisyah, aku minta maaf. Aku dipaksa orang tuaku. Aisyah, ampuni, semua kita korban Norma. Andi pergi, tapi matanya penuh penyesalan. Keluarga Aisyah mulai berubah. Ibu kunjungi Bali, bawa makanan kesukaan Aisyah. Ibu belajar terima, nak. Mereka bicara panjang tentang masa kecil Aisyah. Ibu akui, dulu ibu lihat tanda-tanda, tapi abaikan karena takut. Ayah pulih, tapi masih sulit terima Lina. Ia kirim pesan, ayah bangga kamu kuat. Aisyah senang, tapi tahu perubahan butuh waktu. Budi, bagaimanapun, tetap benci. Ia putus hubungan, pindah ke Surabaya. Aisyah sedih, tapi terima. Pengkhianatan saudara paling sakit. Di Kai, Aisyah dan Lina hadapi tantangan baru. Pemerintah lokal tekan, karena keluhan dari warga Konserati. Kai ini promosi penyimpangan, kata mereka. Aisyah lawan di pengadilan lokal, dengan bantuan aktivis. Sidang sengit. Saksi dari komunitas beri testimoni, tempat ini selamatkan hidup kami. Tapi lawan bilang, ini ancam moral bangsa. Hakim putuskan, Kai boleh lanjut, tapi dengan pengawasan. Kemenangan itu buat Aisyah renungkan mautun moral. Apakah ia egois pilih cinta sendiri? Atau masyarakat yang salah paksa Norma? Ia tulis buku tentang pengalamannya, jadi bestseller di Indonesia. Lina dukung kamu ubah dunia, Ais. Tapi Lina punya konflik sendiri. Keluarganya di Bandung tahu, dan ibunya sakit karena stres. Lina pergi ke Bandung, tinggalkan Aisyah sementara. Di Bandung, Lina konfrontasi keluarga. Aku cinta Aisyah. Terima atau tidak? Ayah Lina marah, kamu aib. Tapi ibu peluk, aku tak mau kehilangan anakku. Lina kembali ke Bali dengan hati ringan. Mereka mulai terima. Aisyah peluk, kita kuat bersama. Tapi badai baru datang. Media nasional liput negatif sebut Aisyah pengkhianat agama. Ancaman meningkat, bahkan ada yang lempar batu ke Kai. Aisyah ragu. Mungkin kita tutup Kai, Lin demi keselamatan. Lina tolak, tidak. Ini perjuangan kita. Malam itu serangan terjadi. Seseorang bakar pintu Kai. Aisyah dan Lina selamat, tapi Kai rusak. Polisi selidiki, tapi lambat. Aisyah hubungi ayah. Ayah, tolong. Ayah datang ke Bali, bantu perbaiki. Ayah lindungi kamu sekarang. Rekonsiliasi penuh. Dengan bantuan ayah, Kai dibuka lagi. Ayah bahkan bicara dengan Lina, makan ayah. Lina ampuni. Aisyah renungkan perjalanan, dari pengkhianatan ke pengampunan. Harga yang dibayar tinggi, tapi layak. Kait rumah hati dibangkit lebih kuat. Aisyah dan Lina jadi simbol harapan bagi banyak perempuan di Indonesia. Buku Aisyah inspirasi ilmu dokumenter, yang tayang di Estial Internasional. Keluarga Aisyah sekarang dukung penuh. Ayah ikut kampanye kesadaran LGBT, bicara di seminar. Aku hampir kehilangan anak karena kebodohanku. Ibu jadi relawan di komunitas. Budi, setelah lama hilang kontak, hubungi Aisyah. Aku salah, Ais. Aku lihat berita dan renungkan. Mereka bertemu di Jakarta. Budi minta maaf, aku takut perubahan. Aisyah ampuni, kita keluarga. Lina dan Aisyah rencanakan pernikahan simbolis di Bali, meski tidak sah secara hukum. Teman dan keluarga datang, termasuk Andi yang sekarang jadi sekutu. Di pesta, Aisyah pidato, cinta tidak punya batas. Tapi masyarakat kita masih punya. Semua tepuk tangan. Tapi tidak semua bahagia. Masih ada ancaman, tapi Aisyah siap.
Ia tahu perjuangan belum selesai. Hidup berlanjut. Aisyah dan Lina adopsi anak yatim, beri rumah aman. Mereka bahagia meski bayang masa lalu ada. Di akhir hari, Aisyah tanya diri, apakah semua pengorbanan layak? Ya, karena ia temukan diri sejati. Apakah mencinta sesuai hati nurani selalu benar, meski menyakiti orang terdekat?